Yes. Asal barang eta. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan mewawancarai salah satu responden yang juga merupakan pelaku ekonomi kreatif, khususnya di subsektor arsitektur. Jadi responden kali ini adalah teman saya, yaitu Bu Erna Susanti, asal dari Kudus. Ya, gini Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wawancara santai saja. Jadi karena yang saya lihat panjenengan masih aktif sebagai arsitek, dan itu juga bagus untuk perkembangan ekonomi kreatif. Jadi cikal bakal ekonomi kreatif. Nah, saya mau bertanya beberapa hal. Jadi dari panjenengan selama ini sebagai arsitek itu cerita aja Mbak, sampai sekarang yang paling diminati itu arsitek di bidang gedung atau rumah atau apa? Bangunan gedung rumah, banyak rumah. Oh, rumah-rumah itu. Rumah, kalau rumah itu lebih apa ya, banyak macamnya daripada gedung. Gedung biasanya bangunnya gitu aja, walaupun semua harus ada konsepnya. Iya. Oh gitu ya. Kalau misalkan di Kudus ini arsitektur yang jenengan minati itu arsitektur yang modern minimalis atau arsitektur yang ada nilai-nilai budaya yang digabungkan dengan modern? Kalau di Kudus rata-rata orang cenderung memakai yang minimalis. Minimalis. Cenderung pengen minimalis karena kalau minimalis tuh secara biaya, secara ruangan itu lebih nggak banyak biaya, nggak keluar banyak biaya lah, biayanya bisa ditekan minimalis. Tapi bukan minimalis murni. Kalau minimalis murni itu malah cenderung dia bersifatnya masif, bangunannya masif. Masif itu artinya masif itu kayak misalnya besar gitu? Enggak, kalau masif itu lebih kaku, lebih kayak petak-petak. Iya. Bentuknya padat, solid, gitu itu paling minimalis murni. Batu-batu, kalau digabungkan antara pembinaan industri dan batu-batuan, gabungannya itu. Oh gitu. Untuk dari itu apa namanya? Istilahnya arsitektur asli Kudus, kira-kira pernah diterapkan nggak di arsitektur sendiri? Kalau saya pernah pas bikin TA, bikin kawasan ini apa, wisata di Kajar itu tak bikin mau desa wisata itu kemarin gitu. Tadinya menerapkan dengan arsitektur khas Kudus dengan joglo tentunya, itu tak terapkan di situ. Sebenarnya kalau misalnya Kudus ada wacana kayak gitu, pengen budayanya masih bisa dilestarikan, bisa digunakan untuk tempat-tempat tertentu yang dibangun. Misalnya ada kawasan, misalnya kita mau bangun kawasan industri yang kawasan, gunakanlah budaya-budaya yang gitu itu khasnya apa, ambillah model-model menara, tapi jangan blok menara kayak gitu dipakai. Terus kemudian bangunan-bangunannya gunakan bangunan khas Kudus kayak gitu tentunya, pakai tongkang sarinya, misalnya hanya gebyoknya depan atau apa, itu gunakan itu. Jangan mengambil nilai-nilai modern semua. Oh gitu. Berarti jadi ya bagus juga, saya juga setuju kayak gitu Mbak. Jadi apa namanya, ada keterikatan antara arsitek dengan budaya daerah itu, berarti kan nggak akan biar orang tahu kalau Kudus, oh ini loh Kudus. Kalau kita ke Bali kan itu Bali, ada yang lain gitu loh. Jadi ada khasnya Kudus apa, ambil gunakan di bangunan-bangunan yang ada. Gitu ya. Untuk pemerintah bangun jangan menggunakan minimalis semua, tetapi menggunakan minimalis. Oh gitu. Untuk di Kudus sendiri, untuk asosiasi arsitek itu ada? Asosiasi arsitek itu biasanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau di Kudus sendiri tidak ada? Semarang, Biren, Jawa Tengah gitu ya. Jadi kan juga termasuk anggota itu Pak? Saya sudah pernah tapi tidak memperpanjang. Oh, ada limitnya gitu? Dulu pernah IAI, tidak pernah perpanjang lagi. Kan kalau satu IAI kan ada beberapa syaratnya, misalnya harus membangun, merencanakan beberapa gedung, itu ada, itu dapat anggota IAI itu. Cuma saya tidak pernah lagi ikut kedua IAI itu betul. Ada iurannya juga. Ada iuran, ada seminarnya. Positifnya apa Mbak kalau misalkan ikut IAI itu?
apa ya, saya suka nggak pernah datang ininya sih ya. Ya cuman kita ini perkembangan model arsitektur yang baru, minimalis misalnya ya, minimalis misalkan pakai apa tahu, terus perkembangan bahan struktur tuh mungkin kalau apa itu rata-rata soalnya strukturnya mereka kan kurang. Gitu. Dan anak sipil yang konsep Berarti harus kerjasama dengan sipil ya dalam membangun sesuatu. kecuali kalau dia memang udah pengalaman ke lapangan, Iya. dia sering kerja di lapangan, dia tahu di lapangan dia bisa. Oh, gitu. Kalau arsitek itu cenderung konsep desain, itu mau desain yang kayak apa, pencahayaan kayak apa, ruangan seperti apa, itu arsitek. Ya, saya tertarik dengan ide yang jenengan tadi, maksudnya ada istilahnya konsep budaya yang diaplikasi ke arsitektur itu, karena memang saat ini arsitektur yang cenderung kita lihat selama ini kan memang mengikuti perkembangan zaman, akhirnya hanya mengambil itu aja, dipindahkan ke sini, transformasinya tidak dilihat dulu itu cocok enggak pada komennya. Misalnya kita mau bangunan, oh begitu pantai itu kok diterapkan di sini kan belum tentu sama, itu mau bangunan bagus pantai gitu. Terus gini Mbak, apa namanya, selama ini jenengan berarti arsitek itu dalam istilahnya apa ya, usaha arsitek jenengan itu berarti mandiri, ya, mandiri aja, swasta aja gitu, tidak pernah ada mitra usaha atau di perusahaan-perusahaan itu nggak ada? Belum pernah. Dari pemerintah sendiri selama ini terhadap arsitektur yang kasus belum pernah ada itu ya Mbak? Istilahnya arahan atau mungkin juga semacam nggak tahu ya. Oke. Terus masih yang diambil tapi jangan memang ada plek juga, ada ambil dan nanti tuh kayak misalnya oh itu kudus, jadi yang ada khasnya itu. Ada khasnya kudus ya. Kalau bisa nggak itu bangunan khas kudus ada. Jadi itu nanti tergambar di arsiteknya itu nih. Ada satu yang bisa diaplikasikan apa yang dimiliki. Kalau bisa itu bagus. Iya Mbak, saya setuju kalau gitu. Terus gini, untuk penggunaan teknologi informasi di usaha jenengan sendiri apa Mbak? Penggunaannya dalam bidang apa? Maksudnya? Maksudnya gini, penggunaan softwarenya atau juga mungkin apa namanya, promosi usaha atau juga mungkin Kalau teman-teman pakai di Instagram desain arsitektur, mereka kalau misalnya desain di Instagram. jasa arsitekturnya dipromosikan lewat IG gitu. Bisa aja lah teman-teman. Oke Mbak. Kalau penggunaan software sekarang yang dipakai SketchUp. lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dulu waktu saya kan pakai Autodesk yang kalau tiga dimensi Autodesk sama Render Lebih sulit ya Mas? lebih sudah lebih lama. Nah yang pakai kan kalau dulu saya pakai Autodesk itu dia harus juga pakai flashnya, ya flash juga untuk biar kelihatan ruang itu pakai flash. Itu penggabungan di beberapa gitu. Iya. sudah. Terus gini, sedikit lagi. Untuk jejaring kinerjanya jenengan gimana? Networknya. Saya kerjasama dengan siapa. Oke. Kalau saya sih saya nggak karena dulu saya ngambil kawasan. Tergantung masing-masing. Kalau kebetulan saya dulu kan ambilnya kawasan sama bangunan gedung aja. Jadi saya nggak bisa memahami tentang interior desain. Ada beberapa teman-teman yang dia bisa interior, tapi dia tidak bisa antara kawasan sama bangunan gedung, dia lebih mungkin bisa sedikit. Tapi kalau interior biasanya mereka tidak bisa yang bangunan yang bangunan utamanya itu. Berarti jejaringnya selama ini dengan teman-teman yang sipil. Rata-rata anak arsitek masih bisa arsitek itu bisa, tapi dia lebih sulit. Kalau misalnya struktur kan kalau arsitek misalnya bintang segini kenapa begini, tapi kalau sipil itu kan kita harus menggunakan misalnya menggunakan dicek dulu. Kalau misalnya nanti ada deformasi atau apa nggak bisa jadi apa atau di strukturnya disederhanakan nggak bisa. Kalau arsitek tidak, yang kita biasanya apa tim amannya kalau sipil kan lebih hemat ya karena bisa hitungannya. Terus ini terakhir ya Pak, kendala dalam pengembangan arsitektur di Kudus menurut jenengan apa? Kendala ya.
Yang jenengan rasakan sendiri apa? Nah itu karena saya sebenarnya ini setiap orang tuh punya kebutuhan masing-masing. Iya. Mungkin ada biaya pertama, jadi lebih minimalnya pakai apa biaya. Terus kedua, ya, desain orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin sukanya misalnya dia penyelesaiannya secara bukan secara arsitektural, penyelesaian secara menggunakan peraturan itu juga jadi kendala. Jadi misalnya kalau entrance bisa nggak boleh, kita nggak mengharapkan ini sebagai entrance, nggak usah kalau secara arsitektur nggak bisa entrance kalau ditulis entrance, jadi arsitektur harus ada pengarah gitu, sirkulasi secara ini misalnya pohon, partisipasi, pakai bangunan atau apa, bukan entrance gitu kayak gitu gitu. Kalau di mungkin karena pemikiran orang masuk ada kelas benar lebih hemat kayak gini aja. Padahal itu tidak sesuai dengan kaidah Kalau arsitektur. arsitektural itu konsep lainnya jangan menggunakan tulisan, gunakanlah misalnya kalau kamu di kafe itu pakai dengan apa ya elemen-elemen arsitektural. Tapi elemen itu baku apa enggak? Enggak Enggak. bisa sembarang lah digunakan apapun. Oh, gitu. Ya, terus yang paling terakhir, harapan jenengan pada pemerintah Kabupaten Kudus itu tentang arsitektur itu apa? Harapan kan tidak masalah dengan ininya, pokoknya secara ideal menurut pemikiran jenengan itu apa yang jenengan harapkan ya? Nah itu kalau ideal, misalnya ada misalnya penataan apa kawasan. Kita soalnya nggak ada satu itu lagi, nggak ada lembaga satu arsitektur di sini nggak ada. Kalau kita misalnya kawasan ada kayak Lembaga resmi gitu ya? nggak ada, jadi bisa sosialisasi mediasi kelamaan juga sih ya. Misalnya untuk urung ide konsep itu gagasan dituangkan dan orang-orang itu dilibatkan. Yang memang orang Kudus asli itu tahu, tidak orang-orang dari luar Kudus yang tahu tentang proses-proses arsitektur. Jadi kalau ada bangunan atau ada proyek-proyek atau kawasan tentang yang dibikin Kudus, libatkan mereka itu biar tahu. Sebenarnya saya pengen yang mengaplikasikan adalah itu di situ. Jadi khasnya Iya, aja. betul. Itu harusnya. Kalau bisa pinjamlah mereka dan itu disosialisasi. Jangan yang mana orang luar itu diambil untuk ditunjukkan, malah yang ditunjukkan ke maksudnya itu ada ini ada urun saran, urun ide, silahkan dikembangkan dan Sepakat ya. Ada lagi Mbak? Apalagi harapannya? Setelah itu tidak ada. pokoknya itu biar pokoknya Isa kan Kudus itu ada khasnya. Ada hasilnya. Tidak ada makanan yang khas atau ada khasnya. Oke. Jadi arsitek yang khas pun sebenarnya Kudus itu bisa diterapkan. Ambil itu yang menara itu apa, diambil bisa elemen-elemennya bisa. Bangunan khas juga bisa. Memang lebih mahal kalau pakai biasanya kalau itu Lebih mahal itu karena bahannya atau? ya. Oh, Kalau yang mahal kan ya karena kayak gitu-gitu aja. iya. Kalau tidak semua. Karena ukir-ukiran kayu. Maintenance juga lebih mahal. Kayak gitu sih. Nah, misalkan seperti itu terjadi, kira-kira ada alternatif nggak Mbak? Sebetulnya maksudnya supaya bahan lebih murah itu. Kalau belum tahu lah ya. Karena sekarang kan eranya revolusi industri 4, apakah mungkin Menggunakan itu menggunakan memasukkan 3D printer atau 3D memasukkan jadi printing, bukan bahan itu digunakan tapi menggunakan Ya, yang betul. mirip gitu kan. bahan mirip, hasilnya mirip, tapi bahannya lebih murah. Nanti bilang esensi dari rocknya Gitu. kalau tadi biasanya istilahnya kan dihapusi menggunakan Iya. lain. Tapi memang yang tampak mungkin tampilan gitu, tapi ketika bahannya kan mungkin lain gitu ya. Tampilannya aja dihapusi Ya. Jadi ini ya harapannya ada semacam lembaga resmi yang mengkonsep ide arsitektur Kudus dengan melibatkan arsitek-arsitek asli Kudus agar ada kekhasan bangunan di Kudus yang bisa ditampilkan. Mbak, ini usulnya sangat bagus. Saya terima kasih. Jadi wawancara ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dengan ini saya minta kita gak usah tanda tangan Mbak, yuk dulu.